Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa qala Allah ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Al-ayah. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita diberi oleh Allah kesempatan untuk kesekian kalinya. Pada dasarnya hidup ini adalah kesempatan. Dan orang yang sukses adalah orang yang bisa memanfaatkan kesempatan. Kalau orang bilang kesempatan itu harus dimanfaatkan, karena seringkali kesempatan itu tidak datang dua kali. Ya. Jadi berarti hidup ini kejam, hanya memberi kesempatan satu kali. Begitu sekali ini disia-siakan, maka seringkali jangan berharap dapat yang kedua kali. Maka kalau sudah diberi kesempatan jadi pejabat, kemudian tiba-tiba dia menyia-nyiakan, misalnya ngenyek bakul es teh gitu, maka begitu dicopot, ya sudah, sampai mati nggak mungkin jadi pejabat lagi. Ya kan itu, karena menyia-nyiakan kesempatan. Tapi Bapak Ibu, itulah manusia. Kalau Allah itu maha pengasih. Kalau orang itu menyia-nyiakan hidupnya, padahal hidup ini mahal harganya, sangat mahal. Satu hari itu nilainya luar biasa. Tapi banyak orang gak mengerti mahalnya nilai kehidupan. Nanti kalau sudah mati baru tahu. Rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu kalla. Orang yang meninggal bilang, ya Allah, saya dikasih kesempatan sekali saja. Maka kehidupanku sekali itu akan kumanfaatkan untuk beramal soleh. Karena dulu saya termasuk yang lupa. Ya lupa. Gak beramal soleh. Jelas iki wonge ra teko wong lupa dia. Ya. Maka innaha kalimatun qailuha. Itu perkataan yang sia-sia. Jangan lagi sekali. Pada dasarnya kau bangun tidur, ini adalah kesempatan baru. Ada ulama mengatakan, ketika di pagi hari matahari terbit dari timur, dia berkata, wahai kehidupan, aku adalah hari yang baru. Manfaatkanlah diriku. Aku akan jadi saksi amalmu hari ini. Sungguh, aku akan pergi dan tak akan pernah kembali sampai kiamat nanti. Ini kalimat ulama, tapi baik. Yang namanya hari Selasa 27 Mei 2025 telah pergi meninggalkan kita. Sampai kiamat kita nggak akan ketemu yang namanya Selasa 27 Mei 2025. Hari ini adalah hari yang baru. Maka setiap hari adalah kesempatan. Kalau seminggu berarti Allah kasih kita kesempatan 7 kali.
nggak dimanfaatkan, dikasih lagi. Sampai 1 bulan kita dikasih kesempatan 30 kali. Siapa yang ngasih kesempatan 30 kali kalau bukan Allah? 30 kali pun disia-siakan. 1 tahun 3.650 kali. Gila ini. Kesempatan saat itu banyaknya juga nggak dipakai. 10 tahun. Setelah itu nggak dipakai. 50 tahun kita diberi kesempatan. Itu berarti 18.250 kali. Loh kok pahami ngerti? Tak hitung sih mau. Ya. Bagi yang sudah 60 tahun, sudah 22.000 kali kau dikasih kesempatan. Tidak ada yang lebih dahsyat memberikan kesempatan untuk bertobat, mendekat kepada Allah kecuali Allah sendiri. Maka kaum muslimin Allah, kalau sampai ada orang terjerumus dalam neraka jahanam, maka sungguh kerugian yang besar bagi dirinya, karena dia buang kesempatan ribuan kali yang dia diberikan Allah kepada dirinya. Maka kalau ada orang bilang, Pak, yang dimaksud dengan ad-dunya mata'ul ghurur, ya, dunia ini kesenangan-kesenangan yang menipu. Maksudnya gimana, Pak? Ya itulah. Diberi kesempatan tapi tidak pernah dipakai untuk ketaatan, tapi justru jatuh pada kemaksiatan. Inilah yang namanya tertipu. Kenapa dikatakan dunia menipu? Karena orang senang menikmati kekayaan, kesenangan dunia, ya, kekuasaan. Tapi nanti kata orang senangnya sak glenteng, rekasane sak rendeng. Dunia ini mataun qalil. Mataun qalil. Kesenangan-kesenangan yang kecil. Untuk itulah kaum muslimin Allah, maka kita berupaya manfaatkanlah dunia ini untuk banyak kebaikan. Perkara kita itu dulu dalam kebodohan, tidak masalah. Yang penting sekarang sudah pinter kan gitu ya. Lah pinter itu ukurannya apa Pak? Ukurannya jadi baik. Mula ada orang bilang, wes sinau gen pinter kan begitu. Kalau orang masuk neraka kan bodoh Pak. Orang yang pinter itu masuk surga. Mula wong sinau ngantek ning S1, S2, S3, S tong-tong lah. Tapi kok masuk neraka itu berarti belum pintar. Kan gitu ya. Karena ilmu itu datangnya dari Allah. Kan itu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah lah yang mengajari ilmu kepada Adam. Yang ngajari siapa? Allah. Semua yang dari Allah itu mesti baik. Dan itu kalau tidak diberikan oleh Allah nggak bisa. Malaikat, bisa nggak kamu pintar kayak Adam? Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana, kata malaikat. Sungguh saya tidak tahu ya Allah, kecuali apa yang kau berikan ilmu darimu kepadaku. Kalau kau nggak kasih, saya nggak ngerti ya Allah. Ini malaikat. Jadi bisa ngerti itu kalau dikasih Allah. Kan begitu. Jadi ilmu itu memang Allah sumbernya. Dan semua yang dari Allah adalah kebaikan. Maka ketika orang itu berilmu, maka berarti dia harus jadi orang baik. Ada enggak Pak orang berilmu tapi enggak baik? Enggak ada. Enggak ada. Dan itu profesor tapi jelek, ya berarti enggak pinter. Ya. Saya dengar itu Sritek itu tersangka sekarang. Padahal dia sinaunya sampai Amerika itu. Ado-ado piye. Ya kan gitu ya. Kan nggak pinter dia. Ya kan. Pinter ngapusi ya itu namanya bodoh. Ya bodoh ya. Uang begitu banyak itu. Ya korbannya luar biasa itu. Ya Solo termasuk imbasnya. Karena pengangguran jadi puluhan ribu. Karena ini tadi. Ya kebodohan. Sehingga orang bilang itu bangkrut, dan ternyata di situ terjadi korupsi yang luar biasa. Jadilah kaum muslimin Allah, ini satu pelajaran bagi kita bahwa seringkali orang nggak paham bahwa pandai itu ukurannya adalah baik. Maka semakin dia pandai, mestinya semakin baik. Oleh karena itu ada seorang dosen mengatakan bahwa
yang bisa bikin pandai itu guru. Maka guru itu harus jadi orang baik. Karena hanya orang baik yang bisa mengajarkan kebaikan. Kan gitu. Penjahat nggak mungkin mengajarkan kebaikan. Maka setiap guru itu pasti digugu dan ditiru. Karena apa digugu dan ditiru? Karena dia orang baik yang mengajarkan kebaikan. Bisa nggak orang jelek jadi guru? Nggak bisa. Dia hanya jadi pengajar. Kalau pengajar itu hanya memindahkan ilmu. Tapi kalau yang namanya guru itu menanamkan nilai. Mengajarkan akhlak, budi pekerti. Ada sebuah integritas, kejujuran, amanah, itu adalah guru. Mulai sing jenenge pengajar sok diplesetke iso mengajar jargoni itu loh ya. Ning ora iso ngelakoni. Semua pengajar nggak iso ngelakoni. Nggak bisa. Yang bisa ngelakoni hanya seorang guru. Nah inilah maka kalau ada yang jadi Pak Guru, Bu Guru ini harus hati-hati. Karena guru itu harus baik. Maka kalau kira-kira nggak baik nggak usah jadi guru. Ya percuma nanti muridnya nggak akan pernah jadi baik gitu, nggak pernah jadi baik. Kan begitu ya. Nah kaum muslimin rahimakumullah, maka kita ini belajar bersama ngaji seperti ini agar kita jadi baik. Maka pengajian ini disebut sukses itu kalau bar ngaji jadi baik. Orang kok wah pengajiannya asalan sukses. Kok ngerti? Panganannya 400 kurang kok. Nah, ini ukurannya bukan itu ya. Bukan kuantitas tapi kualitas. Itu ukurannya itu. Alhamdulillah ini insya Allah asalam sukses ya. Karena tadi Pak Joko umumin tuh korbannya untuk 13. Kata aku lagi krungu iki nek korban 13 itu ya. Ya di kampung saya itu paling banyak itu 9. Paling banyak. Ya sementara di kampung istri saya itu arep loro ra iso-iso lagi siji wae gitu. Safir ora siji ya Allah. Panitiane 150 tok safire siji terus ki piye gitu ya. Ya Allah, ini alhamdulillah di Assalam ini le ngaji cucuk ya. Ya gitu. Karena sungguh kaum muslimin kalau kita ini sudah ngaji paham korban enteng, salat enteng, betul enggak? Ya. Maka Allah sampaikan pada kita sungguh ya ini kalau paham ya inna a'tainaka kautsar. Sungguh aku sudah kasih kamu al-kautsar. Al-kautsar itu banyak. Ya, yang dimaksud Allah kasih kita nikmat yang banyak begitu. Memang kalau kalimatnya inna itu aku kata Allah. A'tainaka telah memberi kamu di sini Nabi Muhammad. Jadi seolah-olah Allah kasih Nabi Muhammad gitu. Nikmat yang banyak. Sehingga kalau kita letterlek itu seolah-olah ini Allah kasih tahu Nabi Muhammad, Muhammad, aku kasih kau nikmat yang banyak. Meskipun ini alamatnya kepada Nabi Muhammad, tapi ayat ini ditujukan kepada kita semua. Jangan sampai ayatnya gue Nabi Muhammad ada rasa gagas ina enggak begitu. Memang ayat ini alamatnya dari Allah kepada Nabi. Ya, Muhammad, aku sudah kasih kau nikmat yang banyak. Tapi ayat Al-Quran itu hudan linas. Jadi petunjuk untuk semua manusia. Sehingga ayat ini juga berlaku pada kita. Sehingga Allah katakan, hai manusia, aku yang kasih kau nikmat yang banyak. Begitu. Jadi oleh karena itu, Bu Bapak, apa yang kita rasa nikmat itu sumbernya Allah. Ya, orang bisa pandai, Allah yang kasih. Orang bisa kaya, Allah yang kasih. Bukan kau punya usaha sendiri, enggak. Aku yang kasih kata Allah. Ya, rezeki nahnu narzuqukum wa iyyahum. Aku yang kasih rezeki kamu dan mereka. Maka kalau ada orang rezekinya banyak, Allah yang kasih, bukan karena pinternya. Wah, ini kan karena pinterku. Enggak. Ya, karena banyak orang pintar kalau enggak dikasih rezeki ya, meskipun dia itu sarjana ekonomi ya ora ndedit. Kan gitu ya. Kata Gus Baha, kenapa ada orang yang disebut bodoh hanya lulusan SD ning sugih rai rame-ram, ben kowe mudeng.
Hei sing pinter-pinter, ternyata rezeki kuwi sing ngeki Allah. Gitu loh. Nyatane ana wong bodoh sugih. Gitu ya. Ana wong sing profesor, doktor, sekolah ilmu politik tekan ngendi-ngendi sekolah lho. Ning ora iso dadi presiden. Ning tukang kayu malah dadi presiden. Kan begitu. Ben kowe do mudeng bahwa sing marake kuwasa ki ora profesor, Allah. Begitu ya. Wis arep mbok nyek kaya ngopo to? Wis tukang kayu jenenge palsu, janjine palsu, wong tuane palsu, ijazahe palsu. Sak karepmu ning muni tetep presiden. Ya ta? Karena apa? Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzilul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah yang punya kekuasaan yang dibagikan pada siapa yang Allah kehendaki. Allah cabut dari yang kehendaki. Di genggaman Allah itu kebaikan. Maka semua ada hikmah supaya kita tahu bahwa Allah yang kasih. Allah yang kasih. Kalau Allah tidak kasih, ya, ojo neh kok kuwasa, ojo neh kok sugih. Kedepe ra iso. Ya, ada enggak? Ada. Wis mati iki wong ya ta. Wis kalau Allah tidak kasih, kamu kedepe ndak bisa. Ya, iso merem ya gitu ya. Jadi oleh karena itu, apa yang kita rasa nikmat sebagai sehat, sebagai ya kaya, sebagai punya istri, punya anak, punya ini, itu semua Allah. Sumbernya Allah. Jangan jumawa manusia ini karena hebatku, ini karena prestasiku, ini karena coba ndek benang wong sak desa iki do gugu aku mesti do sukses kaya aku. Lah kaya ya Allah. Ya. Kalau Allah cabut, ya sudah, nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Oleh karena itu, kaum sekalian, syukurlah kepada Allah. Karena semua ini Allah yang kasih. Termasuk hidayah juga Allah. Ya, kita bisa iman, kita bisa Islam, kita bisa sholat, kita duduk di sini. Ini karunia Allah. Kalau nggak dikasih karunia Allah, nggak bisa. Ada orang itu anaknya Nabi loh. Bapaknya nggak dapat hidayah. Piye, kurang apa? Padahal bapaknya anaknya Nabi, bapaknya nggak bisa. Nabi Ibrahim. Atau dibalik, bapaknya yang Nabi, anaknya nggak dapat hidayah. Nabi Nuh, ya nggak? Piye? Istrinya orang solekah nomor 1 yang dijamin masuk surga. Suaminya masuk neraka. Nah, Fir'aun. Atau dibalik, suaminya Nabi dan Rasul, istrinya kecemplung neraka. Nabi Lut, piye? Ya enggak? Contoh ini. Ponakane Nabi lho, pamane mlebu neraka. Nabi Muhammad kandhane. Ya. Ya enggak? Maka kalau ada orang misalnya dia anaknya enggak baik atau istrinya enggak baik terus jadi presiden. Lah kowe nata bojomu ora iso, kowe arep dadi presiden. Ini kalimat koyone apik tapi sesat. Enggak bisa begitu. Lah nek kowe mbok engko ora nek dadi nabi no. Iya toh? Muhammad kamu jadi nabi wong pamanmu dhewe kowe elek gitu. Nabi Nuh kowe arep dadi nabi wong anakmu dhewe ora iso ora bener. Nabi Lut, kamu gayamu sok suci, bojomu ki lho totonen sik gitu. Enggak bisa. Enggak bisa begitu. Engko ora iso dadi presiden nek ngono carane. Ora iso dadi lurah kan begitu carane. Betul enggak? Jadi ini Bapak Ibu, orang jadi baik itu karena Allah yang kasih. Ya kan? Gitu. Termasuk mubalek itu fadzakir innama anta muzakir, kamu ingatkan, kamu hanya mengingatkan, nggak bisa kasih petunjuk, nggak bisa. Maka kalau Bapak Ibu duduk di sini, ini lebih karena Allah memberi kita petunjuk. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Allah, jangan kau cabut petunjukmu setelah kau berikan padaku, ya Allah. Ini yang kita mohon. Nek dijabut piye? Wah, cilaka. Ya enggak? Cilaka. Lagi dijabut untune wis rekoso. Ya ta, kayak marneng wae ngenyek apa piye ngerti untu kuntek barang mbok kei kacang gitu ya. Gitu. Apa nek dijabut kok dijabut hidayahnya. Jangan gitu ya. Betul enggak?
Maka kaum muslimin Allah kita alhamdulillah, pemberian Allah yang paling tinggi adalah hidayah. Inilah, maka alhamdulillah. Nah, maka kita syukuri ya Allah, matur nuwun diparingi hidayah. Matur nuwun ya Allah. Inna a'tainakal kautsar, sungguh aku telah kasih kau nikmat yang sangat banyak. Ya Allah, diberi ya kesempatan hidup dadi menungso, Masya Allah. Coba nek dadi tikus lak doyak-oyak menungso kan gitu ya. Lahir dadi menungso itu nikmat, dadi menungso kok dikei hidayah ya nikmat. Maka nikmat ini luar biasa. Nabi Muhammad lebih-lebih, ya kan, diangkat jadi nabi. Coba, padahal dia lahir dalam keadaan yatim. Allah kasih alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Betul enggak? Kau tadinya yatim, aku angkat lewat pamanmu Abu Talib. Kamu tadinya enggak tahu apa-apa, tahu aku kasih kau hidayah, aku angkat jadi nabi dan rasul. Kau tadinya miskin Muhammad, aku cukupkan. Sehingga nabi hidup dalam kemakmuran, kesejahteraan. Ini apalagi setelah menikah dengan Khadijah. Wah, luar biasa. Bojone 11 loh. Nikmat loh. Kene arep loro angel rame-rame Masya Allah gitu. Nah, gitu ya. Ini nikmatnya luar biasa ya enggak? Masya Allah. Nabi dikasih nikmat yang banyak. Ya dah. Kemudian dakwahnya disukseskan. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Betul enggak? Iya kan? Ketika Allah kasih pertolongan dan kemenangan Muhammad, kau lihat sekarang manusia berbondong-bondong masuk Islam. Itulah peristiwa Fathul Mekah. Bayangkan, yang tadinya orang yang terusir, ya sekarang kembali ke Mekah, Fathul Mekah, orang berbondong-bondong masuk Islam. Kaya-kaya Nabi ini menang Islam dewi-dewi. Masya Allah. Inilah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka Muhammad syukuri dengan apa? Bertasbih kepada Allah dan banyak-banyak istighfar. Nah, nek wong ramudeng kan syukuran kuwi kan joget karo mendem. Ya kan? Joget-joget karo mendem. Kuwi ngopo? Syukuran. Syukuran tuh bertasbih dan istighfar. Maka sejak turun ayat itu, Nabi Muhammad kalau rukuk sujud isinya subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Maha suci engkau ya Allah, ya. Wahai Tuhanku, segala puji bagimu ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Sejak turunnya ini, ya, idza jaa nasrullah an-nasr ini, Nabi mengganti bacaan rukuk dan sujudnya dengan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Maha suci engkau ya Allah Tuhanku, segala puji bagimu, ampunilah dosa-dosaku. Dia sucikan asma Allah dari segala bentuk salah dan dosa. Ya, Rabbana, wahai Allah Tuhanku, ini adalah ketauhidan bahwa saya tidak menuhankan selain Allah. Wa bihamdika, ini bentuk pujian dan itu sebaik-baik doa. Afdalud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Masya Allah, itu dibaca waktu sujud. Di saat yang paling dekat dengan Allah itu waktu sujud. Maka kaum muslimin Allah, orang yang sholat membaca doa ini, mensucikan asma Allah, bertauhid pada Allah, memuji Allah, Allahumma gfirli, kemudian dia mohon ampun pada Allah, maka Allah hapus dosanya. Meskipun dosa itu sepenuh buih di lautan. Allah Akbar. Maka insya Allah semua orang yang sholat dengan mengerjakan 5 waktu, maka dia akan datang kepada Allah dengan mendapatkan ampunannya.
Andai kata kau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, maka aku sambut engkau dengan ampunan pun sepenuh bumi. Allahu Akbar. Allahu Akbar ya. Sehingga orang yang sholat itu disampaikan para alim ulama, tidak ada menghalangi dia dengan surga kecuali satu, kematian. Begitu dia mati, melek masuk surga. Masya Allah. Semuanya. Maka inna a'tainakal kautsar, aku kasih kau nikmat yang banyak. Syukurilah dengan mendekat kepadaku. Caranya fasholli li rabbika wanhar. Caranya kau sholat dan korban. Ada orang yang enggak mau, banyak menentang, tidak mau mengikuti nasihat Nabi SAW. Inna syani'aka huwal abtar. Mereka yang menentang dan terus membencimu Muhammad, tidak mau Islam, tidak mau sholat, tidak mau korban, mereka terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang mencintai Nabi, mengikuti sunnah Nabi, sallu kama ra'aitumuni, ayo sholat seperti aku. Maka kita mau sholat sami'na wa ata'na, kita sholat, kita korban, maka dia tidak akan pernah terputus. Maka dia mendapatkan cinta Allah. Maka dia mendapatkan ampunannya. Maka dia dipastikan masuk surga. Kul, katakan Muhammad, ini informasi kabar baik dari Allah. Ya, melebihi kabar baik ba'da Adha Jumat bersama. Ya, nanti nggak ada yang satu kan? Karena sudah diumumkan ya. Apa? Kul in kuntum tuhibbunallah, jika kamu betul-betul cinta Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ini perintah Allah loh, ya. Yuhibbukumullah, maka siapa yang mengikuti Rasulullah, mengikuti sunnahnya, mengikuti ajarannya, maka dia dicintai oleh Allah. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum, kamu akan diampuni semua dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka ibu bapak, seperti yang saya sampaikan, sunnah Nabi adalah sholat. Maka sholatlah seperti Nabi. Diawali takbir, diakhiri salam. Jangan sholat dengan caranya sendiri. Silo madhep ngidul. Ya, demi Nyi Roro Kidul. Sholat dengan menghadap ke timur, matahari. Ada yang sholat macam-macam. Jangan. Sholat doa. Tapi doa tidak semaunya sendiri. Ya, kan sholat ora gelem. Ning senengane nglakoni tapa bisu mubeng baluarti. Coba ta. Tak tekoki kowe kok umak-umik maca apa? Nggih Fatihah no, Pak. Oh, salate ngono kuwi carane. Ini sesat. Salatlah seperti yang diajarkan Nabi. Ya, 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Awali dengan takbir, akhiri dengan salam. Maka kalau kau mengikuti Nabi, jangankan sholat, kau minum pakai tangan kanan. Ya, kowe kok tangan tengen apa nek kiwa kiting ora? Kiwa aku ya iso. Masalahnya kayak pingin kayak Nabi. Kenapa kau harus kayak Nabi? Memang siapa yang mengikuti Nabi dia dicintai Allah. Siapa yang kayak Nabi dia diampuni dosanya. Siapa yang mengikuti Nabi dia tidak putus dari rahmat Allah. Siapa yang mengikuti Nabi dia dipastikan ahli surga. Ger ngombe tok lho, entuk pangapura, entuk cintane Allah, entuk swarga. Wis ilang ngelake, ilang dosane, pasti mlebu surga lho para penak. Kuwi nek ora ngaji ra mudeng. Ya ta, Pak? Ini penting. Ya, ini penting. Maka ibu bapak, Allah sudah kasih tahu, manusia, semua nikmat itu aku yang kasih. Maka kamu bersyukurnya kepadaku, bukan kepada yang lain-lain. Kan gitu. Karena yang lain-lain gak kasih kamu nikmat. Begitu kan? Ini pergantian siang malam. Siapa yang muter? Allah. Allah yang kasih. Betul gak? Pagi hari matahari terbit. Kamu mendapatkan kesejukan. Kemudian terang benderang. Kamu dapat kehangatan. Ada kehidupan. Ditumbuhkan tanaman. Siapa yang numbuhkan? Allah. Ora kuwi tumbuh dhewe, konslet. Ya enggak? Itu bunga yang kuncup mekar menjadi mekrok gede. Kuwi sing mekarke sapa? Allah. Ora kuwi mekar dhewe. Enggak ada kabeh kok dhewe. Ya, enggak ada.
Semua yang terjadi pasti ada yang menjadikan. Nggak mungkin. Iki kowe kok iso entuk wedang, iki teko dhewe, nggak mungkin. Ya toh. Iki kok masjid apik men, iki mbuh ngerti-ngerti dadi dhewe, nggak mungkin. Akal sehat kita mengatakan nggak mungkin. Semua yang ada pasti ada yang mengadakan. Betul nggak? Semua yang jalan pasti ada yang menjalankan. Semua yang bergerak pasti ada yang menggerakkan. Kan begitu. Nah oleh karena itu kamu Allah, semua itu Allah. Oh, ya, dan itu untuk manusia. Diturunkan hujan, ditumbuhkan tanaman untuk manusia. Nanti biji-bijian, panganan manusia, buah-buahan untuk kamu manusia. Engkau yang suka dipangan pedus, pangan sapi. Engkau pedus sapinya ya dipangan manusia. Lho manusia keranjingan kabeh dipangani kabeh ya tak. Memang wasahara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Memang ditundukkan oleh Allah semua yang di langit dan di bumi untuk manusia. Tugasmu garek matur nuwun. Matur nuwunnya salat dan korban. Ya kan? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur tak kasih lebih banyak dari apa yang sudah aku kasih kata Allah. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu kufur siksaku amatlah pedih. Maka orang yang bersyukur ini di dunia dia sejahtera, di dunia dia tentram hatinya, di akhirat dipastikan ahli surga. Suatu kali Nabi SAW sare, kemudian ketika bangun wajahnya bahagia berseri-seri. Sahabat yang melihat pun terpesona. Ya Rasulullah, kamu sangat bahagia hari ini. Iya, kenapa? Kata Nabi SAW, aku baru saja dapat kabar kalau aku diberi oleh Allah Al-Kausar. Kamu tahu nggak apa itu Al-Kausar? Kata Nabi SAW. Sahabat pun menggelengkan kepala sambil berkata, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Apa itu? Al-Kausar. Kata Nabi, ketahuilah. Al-Kausar itu adalah sungai yang ada di tengah-tengah surga. Yang tepinya terbuat dari emas. Yang dasarnya dari permata yang indah. Airnya jernih putih, lebih putih dari susu. Dan rasanya manis, lebih manis daripada madu. Waduh. Al-Kausar. Di situ ada kebaikan yang luar biasa. Orang yang meminumnya tak akan pernah haus untuk selamanya. Segera hilang-hilang. Loh, Allah Akbar. Lah nek kula pengen melu teng mriku pripun? Fasholli li rabbika wanhar. Kamu salat, kamu korban. Nah, ya. Kamu dapat kebaikan sebanyak bulu binatang yang kamu sembelih. Ling war ngitung piye? Kiting kowe ngitung kuwi. Ya, kebaikannya sebanyak bulu yang ada di binatang korban yang kamu sembelih. Lho apa Gusti Allah ora rugi? Oh, kok aneh-aneh gitu ya. Saya kasih logika gini aja. Ya. Bapak Ibu silahkan nanti dibuka di AI atau dibuka di apalah ya. Ya, sekarang banyak ya. Harga emas tahun 60. Logam mulia emas tahun 60 itu 50 rupiah. 1,3 US dollar atau setara kalau US dollar itu 18.000 rupiah. Itu tahun 60. Kalau hitungan dolar 1,3, kalau hitungan rupiah 50 rupiah. Tahun 60. Padahal 50 rupiah saya kira payu ya. Malah reneng betul ya. Iya enggak? Kemudian sekarang tahun 2025, berarti 65 tahun kemudian. Harga emas kalau nggak salah sekitar 1.900.000 per gram. Betul nggak? Baru 65 tahun saja, itu kelipatannya berapa kali. Betul nggak? Itu baru logam mulia. Kalau kita beramal mulia, setelah nanti kita mati, itu mungkin ribuan tahun kemudian. Itu ditikal ke Gusti Allah, korbanmu ki mau ganjarane kaya wulune wedhus sing tok beleh. Kayak wulune sapi sing tok beleh, itu lumrah.
Wong baru logam mulia aja kelipatannya 65 tahun aja sudah segitu banyaknya. Maka Nabi menggambarkan nanti kebaikanmu itu ibaratnya kau punya onta yang kecil. Wih digedek Gusti Allah sak gunung Uhud. Kamu nak kaget tuh. Loh aku belum tahu loh korban sak gunung Uhud. Ya waduh soalnya gedene gitu ya. Itu amal solehmu yang kau lakukan dulu di dunia. Dilipat gandakan Allah sedemikian dahsyatnya. Oh, insya Allah. Lah nek kula mboten saged renang pripun? Engko ning kono renang dhewe. Kemampul reneng kok sing mendelep reneng. Ya, rasane seger, legine koyo luwih legi timbange madu. Oke, gek nek sing nguyuh ning kono piye Pak? Ora eneng. Ning swarga nguyuh, ngentute ora eneng kok nguyuh ya ta. Ya gitu ya. Ini keindahan. Bayangkan tepiannya emas. Saiki wong wedok anggo emas lagi pirang gram tangane munggah-munggah terus ya tok. Wis ben dadi watune kaline swarga. Bawahnya permata. Bu, ini akiknya Hotman Paris. Itu regane 2 miliar jarine. Duwe limoe dienggo terus kok ngene terus kok ya toh. Saya kira itu ya jadi gitu ya gitu. Kuwi lagi 5 so ben krikil kuwi. Coba toh. Krikil tuh. Allahu Akbar. Belum lagi bapak-bapak ini. Satu orang dikei bidadari 72. Masya Allah. Kayak ngopo ki. Tur reneng sing ngentut lho bidadari niku ya tak. Masya Allah. Ini 72 bidadari. Wah, napa mboten tekle? Ora nganggo tekle, masamu kata. Masya Allah. Indahnya luar biasa. Pimpun Pak, fasholli li rabbika wanhar. Ya, ada orang tanya sama saya, Pak, kalau saya ini ya senenge piye Pak ya. Dulu tuh terus terang saya tuh sholat nggak tertib, bolong-bolong, terus sok nakal, loki terus piye Pak Hamdi. Carane mengkodok sholat saya ora sah kodok-kodokan. Ya, semua ibadah yang kau tinggalkan dengan sengaja itu dosa. Kamu kodok sampai kamu sholat nanti jengking nanti entek umurmu nggak ada gunanya. Lah terus gimana? Istighfar, tobat. Itu saja sudah. Kamu dulu nggak puasa, kamu sengaja awan sithik ndelik ning warung sate, glegekan sate, ya sudahlah, ya durian-durian roti-roti. Asal kau istighfar, Allah ampuni. Saya ibaratkan Pak, ada seorang kakek nenek dititipi putu. Dia kaya raya, rumahnya ada kolam renangnya, kucingnya bagus, ya. Putune sing 2 tahun, dikit. Ngerti kucing ning nggon pinggir kolam, ngerti dicekel disurung tuh. Kucingnya kelelep, melayu nangis. Orang kakek neneknya bingung apa sih? Duteng-duteng, bareng ditiliki kucingnya mati. Apakah putu sing 2 tahun tadi akan dimarahi? Tidak. Ya, dia menangis itu akan dipegang. Enggak apa-apa. Jono gelone rai rame-rame, ning ora apa-apa. Karena cinta. Betul enggak? Sehingga kebodohan cucu ini dimaafkan. Sak cinta-cintanya Mbah Putri kepada cucunya, lebih cinta Allah kepada hambanya. Sebodoh-bodoh kita beramal dengan dosa-dosa kita. Kan dosa itu kan kebodohan. Allah memahami. Ya kowe pekok tenan aku budeng. Sing penting kowe nangis karo aku. Kowe ngaluk ngapura tobat marang aku. Aku ampuni kata Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang kepada hambanya yang bertobat, yang mau mensucikan dirinya. Tidak ada masalah. Loh, ini kabar gembira untuk pendosa-pendosa. Ya kan itu. Karena memang kita semua banyak dosa. Semua orang punya masa lalu. Maka dalam Islam ada istilah husnul khatimah. Akhir yang baik. Perkara dhisik wis tau apik, sing penting nak saiki. Kan gitu ya. Wah nek ngono penak banget kandhane yo. Nek yo nyatane ya angel. Ya kan suruh husnul khatimah nyatane ya angel. Maka mari kita mendekat pada Allah. Caranya mendekat salat dan kurban. Untuk dekat sama Allah, apapun lakukan. Apapun lakukan. Karena sak bejo-bejone menungso iki sing cedhak karo Allah.
Wis rasa ado-ado kok cedak karo Allah. Cedak karo penguasa penak, betul enggak? Tak percaya teko Mayor Teddy kan. Ya enggak? Wow, sampai orang bilang kuwi tangan kanan kok sing mone mayor saiki dadi letkol, betul enggak? Diangkat sekretaris kabinet. Wow. Wis ngalahke apa-apa kuwi. Ya toh, kemana presiden pergi dijak karena dekat. Ya kan gitu. Nah, jadi dekat itu ternyata menguntungkan. Kan begitu ya? Nah, dekat itu menguntungkan. Jadi ini satu contoh aja. Ya dia punya akses dekat, betul nggak? Nah, kita nggak ada akses nggak bisa. Wes paling enak cedak Allah, betul nggak? Nah, akses kepada Allah itu caranya sholat sama korban. Wes penak-penak menungso. Mari, as-sholli li rabbika wanhar. Untuk dekat sama Allah, apapun lakukan. Dan apapun yang menjauhkan kita dengan Allah, jangan dikerjakan. Yang menjauhkan itu dosa, maksiat. Mula anggar wong dosa, maksiat jauh dengan Allah. Tapi kalau taat, maka dekat dengan Allah. Ibrahim, ya, dia ingin dekat sama Allah. Tapi syaratnya korban. Siap. Ini yang dikorbankan anak, siap, kata Ibrahim. Saya cinta kepada Ismail, tapi sebesar apapun cintaku pada Ismail, tidak lebih besar daripada cintaku kepada Allah. Loh, padahal Ismail ini anak siji-siji ini, dikorbankan kalau memang Allah minta. Demi dekat pada Allah, siji tak kayak. Ismail, ya, aku tidak. Allah untuk korban, kemudian tak korban ke kowe, nek kowe tak korban ke piye nak? Monggo, kata Ismail. Saya ikut. Loh, bapaknya ngorbanke anak, Ismail ngorbanke nyawa. Inilah luar biasa. Kan itu. Awake dhewe iki ger ngorbanke wedhus. Kok ora gelem apa ora wedhus? Gitu. Ya kan gitu ya. Gitu. Lah iki arep cedak Gusti Allah apa ora? Ya toh. Alasane kok pirang-pirang. Wah. Kok sik toh. Motormu telu lho. Kok iso ora korban? Telu kuwi siji aku, siji bojoku, siji anakku. Kuwi nggo sikil ora ene motor ya cotho. Kuwi ya kredit lho Pak Hami, mangsamu iki lunas kok. Ane kowe ya wis motor, anakmu sekolah bayar. Lah sekolah ora dibayar piye wong? Sekolah iki penting kok. Lah omahku ya urung lunas, wong iki 15 tahun kok mangsamu iki. KPR Pak gitu. Ya mbok cicil, ya iya lho apa turun dalan apa piye? Saya bilang omah mbok cicil karena penting. Sekolah mbok bayar karena penting. Motor mbok cicil karena penting. Lah kok kowe ora korban? Karena ora mbok anggap penting. Mula korban ki masukno daftar penting. Nek ora mlebu daftar ya ora mungkin korban. Ya enggak? Udut klemas-klemus sedina sak pak kuwi sak pak 20.000 nek sesasi kan 600 setahun pira kuwi ya aja ngono Pak Ami mosok hitungan ngono-ngono ya abot aku. Aku iki ora ngrokok ora iso mikir kok Pak. Iki wong ora teko iki kanjian ya. Ya gitu. Mestinya kau balik aku ini ora korban ora iso mikir no piye to? Ya ora. Iki menungso ya kakean cerigis ngono iki. Ya. Maka saya kasih tahu. Ya, orang kalau sudah mau banyak jalan. Tapi kalau sudah tidak mau banyak alasan. Itu saja. Ya, itu catatan itu. Ya. Kalau mau banyak jalan. Kalau tidak mau banyak alasan. Mula anggaran wah aku niki Pak gini anu iki mesti ra gelem buntute, gitu to. Wah anggar tilik-tilik alasane iki mesti buntute ora gelem. Ya enggak? Kalau sudah mau, banyak jalan. Nah, monggo. Apakah Ibrahim kehilangan Ismail? Tidak. Apakah Ismail kehilangan nyawa? Tidak. Enggak, ini hanya ujian. Kamu enggak akan kehilangan duitmu. Ini hanya ujian. Wa fadainahu bitibhin adim. Allah ganti Ibrahim dengan korban yang besar. Semua yang untuk fisabilillah diganti oleh Allah. Uang yang kau keluarkan untuk umroh haji diganti. Orang yang kok wah kayak semsak gitu. Sak puluh gaji kere lalu ditedik gaji. Enggak ada. Ya, yang sedekah semakin kaya, semakin berkah. Betul enggak? Allah ganti dengan berlipat ganda. Fid dunya wal akhirah. Nek botoan entek ya.
Ya, tapi kalau enggak. Ya, maka kaum muslimin Allah, kurban itu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mendekat kepada Allah. Bagi yang tidak korban gimana Pak? Nyatanya ya nanti ditenan. Ya sudah. Kalau enggak ada korban, minta doanya yang korban. Kok gitu Pak? Karena korban itu dekat. Dari kata koroba. Sehingga Nabi mengatakan hari itu yang paling dekat dengan Allah adalah yang korban. Kalau Allah sudah dekat, surah Al-Baqarah 186, ini qarib, uji budak wadada ida da'ani. Begitu aku dekat dengan dia, aku kabulkan doa-doanya. Maka orang yang korban itu, wis dibeleh sapimu, alhamdulillah banyak doa. Zuhur doa, hari itu besok Jumat berarti ya. Jumat tanggal 6, doa, zuhurnya doa, asarnya doa, ijabah. Ijabah. Yang haji juga ijabah. Karena dia mendekat kepada Allah. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah saya datang mendekat kepadamu Allah. Maka mereka ijabah di Arafah. Yang tidak haji, caranya mendekat korban. Ijabah. Nek kula mboten kaji Pak, kowe njaluk dongane sing kaji. Nek kula mboten korban Pak, njaluk dongane sing korban. Ning angel kuwi. Pak Joko korban. Heeh. Njuk daginge Pak. Mesti ngono ngene to. Orang rung tahu krungu kuwi njuk dongane Pak, ngono ki jarang ya. Jangan, mesti njaluk mesti daginge. Ketoke wong KFC iki pokoke sing ketok moto sik lah gitu. Ya gitu. Jadi cobalah ya, minta doanya. Kau korban ya minta. Oh kadang-kadang sing korbane lali kok donga. Lali donga gitu. Sapimu wis dibeleh lho. Nanti dagingnya urung tekan kene malah teko. Sing korbane lali gitu ya. Mari nanti yang korban ya gitu ya. Nah, monggo lah kita usahakan insya Allah. Maka jangan lagi kita membenci sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh yang membencimu Muhammad mereka terputus. Ini ceritanya ada orang kafir namanya Walid bin Mughirah. Ya, Walid bin Mughirah ini benci pada Nabi dan begitu Nabi itu punya anak lanang meninggal dunia sehingga tidak tersisa anak lanang tinggal anak wanita, dia bilang Muhammad abtar, Muhammad putus. Jadi nek buntut pedot itu Pak, itu namanya abtar, melungker gitu. Muhammad wis abtar karena enggak punya anak laki. Sementara Walid bin Mughirah anaknya 11 lanang kabeh. Ya, maka Muhammad abtar karena yang namanya nasab itu anak laki. Paham ya? Ada yang tanya sama saya, Pak Ami punya anak perempuan, ya, anak perempuannya Pak Ami nikah, ya, terus dia punya anak, ya. Saya mau tanya, itu cucunya Pak Ami bukan? Ya, ya, berarti kan itu penerus enggak. Cucu saya ya, tapi nasabnya enggak ke saya. Nasabnya ke bapaknya ke besan saya, menggok ke sana, enggak ke saya. Kalau ingin meneruskan nasab harus anak laki. Maka itulah kenapa Muhammad disebut abtar oleh Walid bin Mughirah. Allah jawab inna syani'aka huwal abtar. Mereka yang membencimu Muhammad dia yang putus. Yang putus loh. Kan anaknya Walid bin Mughirah enggak ada yang mati Pak. Hidup semua, nikah semua, ada cucu, ada buyut, ada canggah, ada wareng. Kok disebut abtar? Ya, kenapa? Karena anak-anaknya Walid bin Mughirah itu sama masuk Islam. Termasuk Khalid bin Walid. Malah jadi panglima Islam. Jadi yang namanya putus itu bukan kok terus nasab. Yang penting adalah ajarannya. Bukankah yang dibenci oleh Walid kepada Nabi bukan orangnya tapi ajarannya. Selama Muhammad tidak membawa Islam, mereka enggak benci. Dia bilang Muhammad baik, Muhammad jujur, Muhammad al-amin. Tapi begitu membawa Islam, dia bilang Muhammad jelek. Betul enggak? Jadi yang dibenci apa? Islam. Dan Islam tidak putus. Maka selama ada orang masih sholat, selama ada orang korban, itu menunjukkan Muhammad tidak putus. Maka kita ini duduk di sini, sholat subuh, kita korban. Ini menunjukkan, ini Muhammad tidak putus. Saya termasuk yang menyambung. Maka penerus Muhammad itu yang sholat, yang korban. Bukan yang ngaku-ngaku cucunya Nabi Muhammad. Ya, cara berpikir seperti itu pikirannya orang jahiliyah. Saya penerusnya Nabi, saya masih cucunya Nabi. Itu Walid bin Mughirah, saya tahu Muhammad enggak ada nasab lagi, ya. Maka Allah membantah bukan karena nasab, tapi karena ajaran. Kita inilah penerus Nabi selama sholat, selama korban.
Maka Mekah tidak ada penerus Walid bin Mughirah. Mekah adalah penerus Nabi Muhammad. Maka orang berbondong-bondong, labbaik Allahumma labbaik, ya, bertalbiyah, berjuta-juta manusia sampai Arab Saudi kewalahan harus membatasi yang datang. Karena apa? Muhammad tidak pernah putus. Sampai kiamat tidak akan pernah putus. Kalau kita lihat. Nah, kita mari masuk bagian orang yang meneruskan ajaran Nabi Muhammad SAW dengan menjaga sholat 5 waktu kita. Insya Allah kita akan dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah. Kita akan termasuk ahli surga yang dirahmati oleh Allah dan mendapat sholawat Muhammad SAW. Kita mendapatkan itu semuanya. Ya Rasulullah, bagaimana kau mengenali mereka nanti ya Rasulullah? Kan kau meninggal dan mereka nggak pernah lihat dirimu. Kata Nabi, kalau kau punya kuda yang kepalanya putih, di tengah-tengah kuda yang hitam, kau kenal nggak? Kenal ya Rasulullah, itulah. Karena nanti insya Allah wajah kita putih, Nabi tahu, ya ini sholat ini, ini sholat ini, ini sholat ini. Ya, Nabi tahu, ini Masya Allah, kita semua dapat syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi satu ilmu yang berkah untuk kita semuanya. Bisalah kita istiqomah untuk melaksanakan ketaatan, minimal jaga sholat kita, korban kita dengan penuh ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya. Tidak mencari yang lain kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah memberkahi kita semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.